Adik-adik, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 pada pembahasan kerajinan bahan lunak.
berfungsi untuk pelengkap hiasan pada taman atau kolam. Manfaat dari kerajinan bahan lunak yang keempat itu adalah kelengkapan untuk keperluan ritual atau upacara adat. Misalnya lilin itu sering dipakai untuk upacara adat atau upacara keagamaan. Banyaknya ritual upacara adat di Nusantara itu bervariasi. Nah, dalam gambar kita ini adalah seorang penari lilin menggunakan lilin, biasanya itu adalah dalam upacara pesta adat. Dari pembahasan yang kita peroleh, prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak itu ada 6 poin. Yang pertama, menambah keindahan atau memperindah penampilan. Yang kedua, memberi nilai penekanan atau khasnya suatu benda yang terkesan unik. Yang ketiga, menjadi syarat pemakaian dalam arti jika tidak dipakai berarti ada nilai kurangnya. Yang keempat, merupakan suatu pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda duplikasinya. Biasanya ini untuk menghormati tokoh-tokoh negarawan atau tokoh-tokoh pahlawan. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Berdasarkan jenisnya, bahan lunak dibagi atas dua. Yang pertama, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami itu terdiri dari tanah liat, kulit, getah nyatu, dan flour clay. Sedangkan bahan lunak buatan itu terdiri dari polimer clay dan plastisin, fiberglass, lilin dan parafin, gips, dan sabun. Proses produksi kerajinan bahan lunak itu biasanya dibuat dengan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Misalnya seperti dari tanah liat. Kerajinan dari tanah liat selalu kita identikkan dengan keramik. Biasanya dia didasarkan pada yang pertama itu adalah kegunaannya, yang kedua kenyamanan pada saat memakai, yang ketiga sifat fleksibilitasnya ataupun keluasan, yang keempat sifat keamanan, yang kelima keindahan yang muncul. Ini dia beberapa contoh dari hasil produk kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama itu ada gambar keramik yang merupakan hasil kerajinan bahan lunak dari tanah liat. Yang kedua ada tas yang merupakan kerajinan kulit. Yang ketiga ada patung seperti mainan anak-anak yang merupakan kerajinan adonan tepung atau flour clay. Yang keempat itu bentuk perahu, itu adalah kerajinan getah nyatu. Sedangkan contoh dari kerajinan bahan lunak buatan ada beberapa seperti lilin aromaterapi, kemudian hiasan bunga mawar dari fiberglass, kemudian ada patung burung dari kerajinan gips, bentuk bunga dari kerajinan sabun, dan contoh gambar buah-buahan dari kerajinan polimer clay. Terakhir kita membahas tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak alam. Dalam hal ini teknik pembuatannya itu ada melalui teknik pijit tekan, ada teknik pilin, ada teknik lempengan, kemudian dalam bentuk teknik lempengan dia bisa berbentuk silinder ataupun persegi, dan ada teknik cetak yang dibagi lagi atas teknik cetak tekan, teknik cetak cor, dan teknik putar.